Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofiah Nuraini Ar-Rohmah, NIM 1803211000096 dari Ekonomi Produksi Pertanian kelas B. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai fungsi produksi Cobb Douglas Frontier Stokastik. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu data. Yang kedua, hasil uji frontier. Yang ketiga, nilai LR dan hipotesis. Yang keempat, nilai gamma. Yang kelima, pengaruh dari masing-masing variabel. Serta yang terakhir, tingkat efisiensi teknis. Yang pertama, data. Data yang digunakan dalam analisis ini yaitu data produksi jagung di wilayah Madura dengan variabel dependennya produksi jagung dan variabel independennya diantaranya benih, tenaga kerja, pupuk kandang, dan pupuk fosfat. Dari data yang diperoleh ini, kemudian akan dilakukan operasi penjumlahan atau perkalian dengan 2 digit angka NIM terakhir. Ketika data tersebut saya kalikan atau saya jumlahkan dengan 2 digit angka NIM terakhir, ternyata tidak keluar outputnya. Sehingga yang saya kalikan dengan 2 digit angka NIM terakhir hanya variabel benih dan variabel tenaga kerja saja. Sedangkan nilai dari variabel selain benih dan tenaga kerja tetap. Ini adalah data yang sudah dilenkan dan siap untuk dilakukan uji frontier. Selanjutnya, hasil uji frontier. Hasil output uji frontier ini terlihat bahwa terdapat nilai beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, dan beta 4, serta nilai sigma, gamma, dan mu. Dalam output the final MLA estimate ini juga terdapat nilai koefisien, nilai standard error, dan juga nilai T-ratio. Selanjutnya nilai LR dan hipotesis. Data yang kita punya, apakah cocok untuk dilakukan uji frontier atau tidak, dapat dilihat dari nilai LR-nya. Nilai LR digunakan untuk mendeteksi apakah di lapang terdapat kasus inefisiensi atau tidak. Dengan hal ini, maka dapat dirumuskan hipotesisnya. H0 di lapangan tidak terdapat kasus inefisiensi, dan H1 di lapangan terdapat kasus inefisiensi. Untuk mengetahui nilai LR signifikan atau tidak, maka harus dibandingkan dengan nilai kode Palm dengan nilai LR sebesar 0,69 dan degree of freedom sebesar 2 dan taraf signifikansi atau taraf kesalahannya sebesar 5%. Sehingga didapatkan nilai kode Palm sebesar 5,138. Hal ini menunjukkan bahwa nilai LR kurang dari nilai kode Palm. Dalam hal ini, berarti menerima hipotesa H0 dan menolak hipotesa H1. Atau, dengan kata lain, di daerah penelitian tidak terdapat kasus inefisiensi. Selanjutnya, nilai gamma. Nilai gamma menunjukkan berapa persentase error term yang disebabkan karena inefisiensi teknis. Pengaruh gamma signifikan atau tidak dapat dilihat dari nilai T hitungnya, di mana nilai T hitung sebesar 0,15% dan nilai T tabel sebesar 0,67. Hal ini menunjukkan jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel. Ini artinya sebesar 91,12% error term disebabkan karena adanya risiko, sedangkan sisanya 8,88% disebabkan oleh inefisiensi teknis. Selanjutnya, pengaruh dari masing-masing variabel. Untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel terhadap output, maka dapat dibandingkan antara nilai T-ratio dengan T-tabelnya. Nilai T-ratio pada beta 1 sebesar min 0,93, di mana nilai ini lebih kecil dari T-tabel 10%, yaitu 1,65. Ini artinya nilai beta 1 atau dalam hal ini variabel benih tidak signifikan atau tidak berpengaruh terhadap produksi. Nilai T-ratio pada beta 2 sebesar 0,26, di mana nilai ini lebih kecil dari T tabel 5% sebesar 0,67. Ini artinya nilai beta 2 atau variabel tenaga kerja tidak signifikan atau tidak berpengaruh terhadap produksi. Kemudian nilai T-ratio pada beta 3 sebesar min 0,25.
di mana nilai ini lebih kecil dari T tabel 5% sebesar 0,67. Ini artinya nilai beta 3 tidak signifikan atau tidak berpengaruh terhadap produksi. Kemudian nilai T rasio pada beta 4 sebesar 0,37, di mana nilai ini lebih kecil dari T tabel 10% yakni 1,65. Ini artinya nilai beta 4 atau dalam hal ini variabel pupuk fosfat tidak signifikan atau tidak berpengaruh terhadap produksi. Kemudian, untuk mengetahui nilai elastisitasnya, dilakukan penjumlahan dari koefisien masing-masing variabel. Dari penjumlahan koefisien masing-masing variabel, didapatkan nilai min 0,49, di mana nilai ini kurang dari 1. Artinya, fungsi produksi berada pada kondisi decreasing return to scale, di mana proporsi penambahan faktor produksi melebihi proporsi penambahan produksi. Selanjutnya, tingkat efisiensi teknis. Jika nilai efisiensi teknis lebih besar dari 0,8, maka petani dikatakan efisien secara teknis. Petani nomor 48, 58, 62, 63, 65, 69, 72, 75, 88, 94, 95, 96, 100, 108, 112, 118, dan 120 memiliki nilai efisiensi teknis lebih besar dari 0,8. Sehingga petani tersebut sudah dikatakan efisien secara teknis atau sudah melakukan produksi secara efisien. Petani 58 memiliki nilai tertinggi, yaitu sebesar 0,86. Sedangkan beberapa petani sisanya dalam kegiatan produksinya belum efisien karena memiliki nilai efisiensi teknis kurang dari 0,8. Rata-rata efisiensi teknis yang dicapai oleh petani di daerah penelitian yakni sebesar 0,62, di mana nilai ini lebih kecil dari 0,8. Ini artinya jika dilihat secara keseluruhan, petani di lokasi penelitian belum berproduksi secara efisien. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.